السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال تعالى في كتابه الكريم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini, ketika kita merasa sebagai seorang petani, maka kita akan mengerjakan tanggung jawab sebagai seorang petani. Setiap pagi kita akan mengambil cangkul di rumah kita dan kita akan pergi ke sawah kita masing-masing. Ketika kita merasa sebagai seorang pedagang, maka kewajiban seorang pedagang akan kita kerjakan. Setiap hari kita akan memikirkan bagaimana memasarkan barang kita, bagaimana cara cari barang yang paling murah dan menjualnya dengan harga yang paling mahal. Ketika kita merasa sebagai seorang kepala keluarga, maka kita akan usaha menafkahi anak kita, istri kita, memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka dan menyenangkan mereka. Hadirin yang mulia, sekarang ini marilah kita tanya kepada diri kita. Kita ketika ditanya, "Pak, sampean orang Islam, Pak?" "Nggih, saya orang Islam." KTP-nya ditulis dengan status agama Islam. Kemudian namanya pun juga namanya orang Islam. Tetapi hadirin yang mulia, mari kita tanya kepada diri kita. Tugas sebagai orang Islam ini sudah kita kerjakan apa belum? Nah ini sing kadang-kadang kita ini kurang mikir, Pak. Padahal tugas sebagai orang Islam itu yang kita harus kerjakan apa? Ini perkara yang paling penting kita pikirkan. Kenapa hadirin yang mulia? Karena kalau tugas sebagai petani itu tugas yang berikan diri kita sendiri. Tugas sebagai kepala keluarga, ngopeni anak, ngopeni bojo, niku tugas saking keluarga. Tugas sebagai seorang pejabat ngantor tiap hari itu tugas dari atasan kita. Tapi kalau tugas sebagai orang iman ini
kerjanya apa itu? Yang memberi tugas itu adalah yang nyiptakan langit, yang nyiptakan bumi. Yang memberikan tugas kepada kita ini adalah zat yang menciptakan neraka dan yang menciptakan surga. Yang memberikan tugas kepada kita ini Ghafurur Rahim sekaligus Syadidul Iqab. Yang memberikan tugas kepada kita ini zat yang maha pengampun lagi maha penyayang sekaligus zat yang sangat berat siksanya. Artinya apa Pak? Artinya sinten sing purun ngerjakne tugas saking Gusti Allah nggih badhe disayangi kalih Gusti Allah, badhe disepuro dosane kalih Gusti Allah. Dan pasti karena yang memberi tugas itu ghaniyun 'anil 'alamin, ghaniyun hamid, yang memberikan tugas kepada kita itu zat yang maha kaya, zat yang tidak butuh kepada siapapun juga. Gusti Allah niku zat sing boten butuh kali sinten mawon boten butuh. Maka ya mesti imbalannya mengerjakan tugas dari Allah itu ya sangat-sangat besar. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'an orang-orang yang mengerjakan tugasnya lahum ajrun azim. Bagi mereka pahala yang besar, ajrun kabir. Padahal Allah sendiri mengatakan dunia itu mata'un qalil. Dunia yang menurut kita banyak yang kita kejar hari-hari siang malam Pak. Itu menurut Allah itu perkara cilik. Saking sugih Gusti Allah. Lah tiyang sing ngerjakne tugas saking Gusti Allah niku diparingi ganjaran sing menurut Gusti Allah niku ageng. Yang menurut Allah itu besar. Ya berarti besarnya sudah nggak bisa kita bayangkan. Maka dalam satu hadis Allah Subhanahu wa taala dikatakan oleh baginda Nabi, a'dadtu li'ibadiyas salihina ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar. Allah mengatakan, aku menyiapkan untuk hamba-hambaku suatu nikmat yang besar. Yang mana saking besarnya belum ada satupun mata yang pernah melihat nikmat itu. Kuping denger pun gak pernah. Terlintas di hati manusia pun gak pernah. Saking spesialnya nikmat itu. Nikulah hasilnya ngelakoni tugasnya Gusti Allah. Dan inilah perkara sing kedah kita renungi. Kadang-kadang kita niku nggih ngerjakne tugasnya Gusti Allah yang kita lakoni, tapi ngelakoni ini rada aras-arasen. Salat dugine keri gitu. Bayan ngrungokne ngantuk. Niki termasuk mengerjakan tugas tapi aras-arasen. Aras-arasen ini bahasa Indonesia ini malas-malas. Hadirin yang mulia, di negara kita seorang DPR itu hadir di sidang DPR ngantuk. Itu langsung dipoto, dicaci oleh seluruh orang Indonesia. Karena apa? Karena sudah dianggap tidak bertanggung jawab. Karena apa? Karena dianggap meremehkan majelis DPR. Padahal itu majelisnya makhluk, membahas makhluk, yang dibahas dunia hatinya. Nah, kira-kira kita ini kalau dilihat oleh para malaikat, dilihat oleh para nabi, Masya Allah, bicara keagungan Allah sambil ngantuk. Ini malaikat ini sudah gatelan gak karu-karuan hatinya. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ini kita jadikan renungan kita
selama kita hidup di dunia, kerjakan tugas dengan sebenar-benarnya. Insyaallah hati mulia. Napa tugasnya? Dados tiyang iman itu tugasnya napa to? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Tugasnya orang iman itu yang pertama adalah takwa kepada Allah. Itu tugas pertama kita ini apa? Takwa. Takwa ini apa takwa? Takwa itu suatu ketika ada seseorang tanya kepada Abu Hurairah. Hai Abu Hurairah, takwa itu apa tuh? Saya itu baca dalam Al-Quran, wattaqullah, wattaqullah, wattaqullah. Apa tuh takwa itu? Maka beliau mengatakan, bagaimanakah sikapmu ketika engkau melalui jalan? Yang jalan itu penuh dengan duri. Maka orang tadi mengatakan, ya saya akan melangkah dengan pelan-pelan, jangan sampai ada duri yang terinjak oleh kaki saya. Maka Abu Hurairah menghentikan, fadzalikat tuqa. Ya takwa itu seperti itu. Takwa itu berjalan dengan selalu memperhatikan apa perintah Allah dan selalu memperhatikan apa larangan Allah. Jangan sampai larangan Allah kita kerjakan dalam hidup kita. Insyaallah hadirin mulia. Itulah takwa. Takwa ini napa to? Nderek perintah Gusti Allah lan menjauhi larangan Gusti Allah dalam setiap keadaan kita. Maka Nabi itu bersabda, ittaqillah haitsu ma kunt. Takwalah kamu kepada Allah. Kapan Pak takwanya? Haitsu ma kunt. Dimanapun engkau ada, dimanapun engkau berada, bersama siapapun, tetap pandang perintah Allah dan tinggalkan larangan Allah. Kadang-kadang kita ini gampang Pak taat sama Allah itu kalau ada temennya. Takwa sama Allah itu kalau rame-rame. Kalau di depan istrinya, Masya Allah, kelihatan ahli ibadah, bicara agama. Tapi kalau sendirian sama setan gak jauh beda. Dan ini namanya dereng takwa yang sempurna. Takwa yang sempurna, ada orang gak ada orang, dilihat orang gak dilihat orang, menguntungkan atau seakan-akan tidak menguntungkan, tetap memegang aturan Allah. Insyaallah hadirin mulia. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diceritakan suatu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau jalan-jalan ke kota Madinah. Bukan jalan-jalan ya, patroli. Maka beliau ini melewati sebuah rumah. Di dalam rumah itu sedang terjadi percakapan antara seorang ibu dengan anaknya. Ibunya mengatakan, nak, kalau meres susu nanti kamu tambahi air, nak, biar susunya banyak, untungnya lebih banyak. Maka anaknya mengatakan, enggak bu, sama Allah enggak boleh. Kan enggak ada yang tahu. Iya, tapi Allah tahu. Niki lah namanya takwa ngene nih. Nyampuri toyo, mencampuri air di dalam susu pun tidak mau. Karena itu tidak sesuai dengan arahan dari Allah. Tidak sesuai dengan perintah dari Allah. Maka kita ini belajar seperti itu. Insyaallah hadirin mulia. Kita jalan kaki, tiba-tiba lewat perempuan di depan kita. Bagaimana sikap kita? Kalau nafsunya mengatakan, pandanglah.
Karena jarang-jarang ada wanita cantik lewat di depan engkau. Tapi kalau orang takwa, oh tidak, saya ini adalah orang yang selalu dipandang Allah dan ini dilarang oleh Allah. Malu saya nanti kalau ditanya oleh Allah di akhirat nanti gimana. Maka hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita dalam kehidupan kita ini kita usaha takwa 24 jam. Insyaallah hadirin mulia. Lah orang tuh kalau sudah takwa kepada Allah, Masya Allah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang takwa kepada Allah, Allah akan memberi jalan keluar dari segala masalahnya. Hadirin yang mulia, dalam kehidupan kita ini, apa ada orang yang nggak punya masalah itu apa ada? Semua orang itu punya masalah. Contoh, sinten mawon. Yang dia miskin punya masalah, ngeluh, Pak, Masya Allah, saya ini sumpah hidup di dunia. Lah kenapa tuh sumpah? Ya ini loh, mau beli apa-apa nggak punya uang, musim corona, kerjaan di PHK semuanya, jualan nggak ada yang beli. Yang miskin punya masalah. Yang kaya punya masalah juga, pusing Pak kepala saya, kenapa? Tiap hari saya harus ngitung duit saya sampai saya stres. Tiang sing melarat mboten penak, sing sugih nggih mboten penak. Sugih menak niku kan krana jenengan ningali saking tebih to, Pak. Kita ini melihat orang kaya enak itu karena kita melihat dari jauh. Kalau kita jadi kaya betulan enggak enak jadi kaya itu. Buktinya orang kaya itu malah konsumen obat tidur paling banyak. Coba kalau kita ini enggak terlalu punya duit, duduk aja bisa tidur, Pak. Ini menunjukkan ketenangan tuh Allah telah berikan kepada kita. Masya Allah. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala, yang jomblo juga susah, punya masalah. Jadi hidup kok rasanya hampa tuh, Pak. Kemana-mana nggak ada yang menemani, pergi nggak ada yang ngangeni, pulang nggak ada yang nyambut. Sumpah hidup saya ini. Yang sudah nikah, apakah nggak ada masalah? Banyak masalah. Saya Pak pusing Pak, kenapa? Istri saya minta ini, minta itu. Yang punya anak sumpek, yang nggak punya anak sumpek, yang punya istri sumpek, yang nggak punya istri sumpek. Semua di dunia itu isinya orang sumpek tok. Nah jalan keluarnya bahwa may yattaqillah. Solusinya itu bukan dengan memperbanyak uang, bukan. Solusinya dengan meningkatkan takwa. Karena apa? Karena pada hakikatnya masalah-masalah di dunia, kesumpekan-kesumpekan itu nyiptakan siapa? Allah. Lah kita ini pengen menyelesaikan masalah, tawajuhnya kepada masalahnya, tidak kepada yang nyiptakan masalah. Ya sampai kiamat dia masalahnya nggak hilang-hilang. Tapi kalau orang itu tawajuhnya kepada yang nyiptakan masalah, meningkatkan takwanya, maka Allah akan berikan kepada dia jalan keluar, hadirin yang mulia. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia rizki dari tempat yang dia tidak sangka-sangka. Kalau seorang dapat duit dari gajinya, itu masih bisa disangka, Pak. Oh, saya bisa memperkirakan awal bulan akan dapat uang sekian. Nah, itu masih biasa. Rizki yang nggak sangka-sangka itu dari tempat-tempat yang perkiraan kita nggak ada duit dari situ, tahu-tahu ada duit dari situ. Nah, itu termasuk rizki yang nggak disangka-sangka. Maka hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ini usaha takwa biar kita ini dimudahkan segala urusan kita. Insyaallah hadirin mulya. Kemudian tugas kita yang kedua, wa kunu ma'as shadiqin.
Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita tugas. Dan tugas ini sebetulnya memudahkan tugas yang pertama. Apa itu tugasnya? Tugasnya kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, kumpullah dengan orang-orang yang baik. Hadirin yang mulia, kumpul dengan orang baik itu perkara yang sangat-sangat penting sekali. Kenapa? Karena manusia ini bentuknya, sifatnya, seleranya, kesukaannya tergantung temannya. Jadi kalau kita ini temannya itu orang-orang motor, orang-orang bengkel, ya kita nanti akan jadi pinter bengkel. Kalau kita ini kumpulannya petani, ya kita ini nanti akan suka dengan pertanian dan mikirnya mikir sawah. Kalau kita ini kumpulnya dengan pedagang, yo pikirannya duit, opo-opo sing penting badi. Kalau kita ini kumpulnya dengan orang-orang baik, maka nanti secara otomatis insya Allah kita akan senang jadi orang baik. Kumpul kali tiang saya ini penting, Pak. Diceritakan suatu ketika ada orang datang di majelis zikir. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia datang di majelis zikir, dia datang ke situ bukan untuk zikir, untuk nyari temannya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan hum qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Orang yang datang ke majelis zikir kumpul tok dengan ahli zikir, enggak ikut zikir, ya enggak niat zikir, ikut duduk tok. Allah mengatakan mereka tidak akan celaka gara-gara kumpul orang zikir. Jadi walaupun kita ini ngantuk dalam majelis bayan nih, Pak. Itu ya ada manfaatnya, itu ada. Walaupun ya tidak seperti yang melek tentunya. Kumpul dengan orang baik itu perkara penting sekali. Yang mana perkara ini sekarang oleh orang-orang kafir usaha dihilangkan dari umat Islam. Umat Islam dulu sering silaturahim, maka mereka mikir gimana caranya biar orang Islam itu merasa masih silaturahim padahal udah nggak pernah. Akhirnya diciptakanlah namanya WhatsApp. Diciptakanlah namanya media sosial. Biar apa? Menyambung silaturahim, Pak. Padahal lewat telepon orangnya itu nggak pernah ketemu. Akhirnya dulu musyawarah markas datang semua. Setelah ada grup WhatsApp, musyawarahnya di grup, orangnya nggak pernah ketemu. Ya ada manfaatnya silaturahim lewat telepon, ada manfaat. Tapi beda. Orang iman tuh yang terpenting itu kumpulnya dan duduk barengnya. Hadirin yang mulia, sabdanya Nabi yang kita dengar hari ini dengan sabdanya Nabi yang didengar para sahabat, lafadznya sama, nasihatnya sama, isinya sama, tapi kesannya beda. Kita dengar taklim tiap hari masih gini-gini aja. Lah sahabat tuh dengar sabdanya Nabi sekali langsung jadi wali. Kenapa? Karena mereka jumpa dengan Nabi. Jadi jumpa dengan orang Islam, jumpa dengan orang soleh ini jumpa tok itu setrumnya beda. Maka kenapa hadirin yang mulia kita ini ditarget untuk khurud ke India, khurud ke Bangladesh, ketemu orang-orang soleh di sana, ketemu tok itu nanti kerja dakwah kita ini beda. Menjadi lebih hikmah, menjadi lebih semangat, menjadi lebih ikhlas dan lain sebagainya. Maka zaman dulu kala ini ada seseorang, dia ini zikir kepada Allah terus. Maka temannya bilang sama dia, Fulan, ayo ikut saya ketemu guru saya. Maka orang tadi mengatakan, nggak mau saya. Saya tengah-tengah berzikir dengan Allah kok. Kamu ngajak saya ketemu makhluk. Dengan kaya-kaya guys, kaya bener dewi mohon Pak. Nggak mau saya. Sudahlah, nurut aja sama saya.
Diajak terus sampai akhirnya dia ini sumpah. Yes, sudah, saya ikut kamu. Akhirnya datang ke gurunya, salaman dengan gurunya, langsung mati seketika, Pak. Maka muridnya tadi, Syekh, dia datang salaman dengan kau kok langsung mati itu gimana, Syekh? Dia ini zikir berpuluh-puluh tahun belum bisa kenal dengan Allah. Lah ketika dia salaman dengan saya, Allah buka hati dia, saking kagetnya dia kenal dengan Allah, jantungnya nggak kuat jebol mati. Ini baru salaman dengan ulama, Pak. Baru salaman dengan wali. Itu sudah jebolkan hati. Gimana kalau orang itu ketemu dengan Nabi? Maka kita ini perlu kumpul dengan orang soleh, makan dengan orang soleh, duduk-duduk dengan orang soleh. Penting. Ini akan membangkitkan rohani kita dan memudahkan kita takwa kepada Allah. Insyaallah hadirin mulia. Dan biar kita bisa kumpul dengan orang soleh itu gimana? Kalau kerja kita ini kerja yang sama dengan kerjanya orang soleh. Orang itu walaupun satu keluarga, tetapi kalau kerjanya beda, ya nggak pernah ketemu. Satunya jadi pedagang, satunya jadi petani, satunya jadi supir. Maka sebelum pagi pedagang sudah berangkat ke pasar, sebelum pagi supirnya sudah mulai narik setoran, muter-muter bawa mobilnya, yang petani sudah berangkat ke sawahnya. Bapaknya satu, ibunya satu, anaknya kerjanya beda, nggak pernah ketemu. Tetapi walaupun bapaknya beda, walaupun ibunya beda, walaupun jarak rumahnya beda, kalau sama-sama pedagang, ya akhirnya ketemu. Kalau sama-sama petani, ya akhirnya ketemu. Sehingga kita ini kadang-kadang saya ini pusing, Pak, di dunia nggak pernah ketemu sama orang soleh. Nah kerja kita apa? Petani, orang soleh nggak ke sawah, Pak. Hadirin mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerjanya orang soleh itu apa tuh? Menghidupkan amal masjid, itu kerjanya orang soleh. Kerjanya orang soleh itu ngajak manusia kepada Allah, itu kerjanya orang soleh itu seperti itu. Lah kalau kita pengen ketemu dengan orang-orang seluruh dunia, orang-orang soleh seluruh dunia, ya kita harus menghidupkan amal masjid, ya kita harus mengajak manusia untuk kembali kepada Allah. Nanti orang soleh seluruh dunia akan kita temui. Bagaimana? Insyaallah hadirin mulia. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang pengen belajar kumpul dengan orang soleh, hidup dengan orang soleh 40 hari 4 bulan, silahkan daftarkan nama. Nah, ini latihan kumpul orang-orang baik. Insya Allah kalau satu jamaah itu ingin agama semua, insya Allah soleh semua itu. Ini kesannya beda insya Allah. Mari Pak. Masya Allah 4 bulan 40 hari niat dulu. Nanti berangkatnya dimusyawarahkan. Insyaallah semua niat hadirin mulia. Ini saja yang bisa saya sampaikan, ada kurang yang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.